Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Anis. Semoga Ibu dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Antita Nalinal Hasna, anggota kelompok 3. Saya hari ini ingin mempresentasikan terkait e-book yang telah kami buat. Sebelumnya, pada hari ini teman saya berhalangan hadir di dalam Zoom Meet kali ini, maka saya membuat video dalam presentasi dengan saya sendiri. Saya mohon maklum kepada teman-teman dan ibu dosen semuanya. Kemudian kita beralih kepada presentasi e-book yang telah kami buat, yaitu kami memilih judul The Guardians of Ideology, menghidupkan Pancasila sebagai dasar negara di era digital. Kemudian kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Fatia Rahmawati. Kemudian latar belakang mengapa kami mengambil judul The Guardians of Ideology, menghidupkan Pancasila sebagai dasar negara di era digital. Yang pertama, saya berpikir bahwasanya judul ini memberikan kesan modern, keren, dan membangkitkan rasa tanggung jawab bagi siswa-siswi sasaran kami, yaitu siswa-siswi kelas 2 SMP. Nah, kata The Guardian sendiri memberikan makna menginspirasi para remaja untuk menjadi penjaga nilai luhur bangsa. Nah, sedangkan pada kata menghidupkan seakan-akan menekankan pentingnya Pancasila sebagai panduan moral yang nyata dalam bermedia sosial dan berinteraksi di era digital. Maka kami mengambil judul ini. Kemudian selanjutnya yaitu desain cover dari e-book yang telah kami buat itu seperti ini teman-teman semua. Kemudian selanjutnya kita di dalam buku ini terdapat 4 bab utama. Yang pertama bab 1 yaitu mengenal Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga itu ada Pancasila di era digital, dan yang keempat dan bab terakhir yaitu saatnya menjadi penjaga Pancasila. Mohon maaf di situ terdapat kekurangan kata, yaitu bab 1 mengenal Pancasila sebagai dasar negara teman-teman semua. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada bab 1, yaitu di bab 1 ini terdapat 4 subbab utama. Kemudian sebelum masuk bab kita mencantumkan ada pengantar materi, dan di dalam pengantar materi itu ada barcode yang mana berisi kuis pembuka agar para siswa ini merasa penasaran terkait materi yang akan dibahas selanjutnya. Berikut contoh dari barcode-nya. Kemudian di dalam bab ini terdapat uji kompetensi. Jadi di setiap bab kami cantumkan uji kompetensi untuk melatih pemahaman siswa. Kemudian juga kami cantumkan ada ayo berdiskusi, ayo analisis, dan mini quiz yang fungsinya itu untuk membangkitkan rasa penasaran, kemudian menimbulkan jiwa kritis pada siswa kelas 2 SMP ini. Kemudian selanjutnya di bab 2 kami ada pengantar materi sama seperti bab sebelumnya, dan kami cantumkan barcode juga di dalamnya. Kemudian di sini terdapat 4 subbab utama juga, dan ada uji kompetensi juga. Dan berikut kami cantumkan contoh dari uji kompetensi bab 2 itu seperti ini yang terdapat di dalam e-book kami. Di dalamnya juga terdapat ajakan ayo berdiskusi dan gambar-gambar lainnya. Salah satunya kami cantumkan untuk membantu
para siswa memahami materi yang terdapat dalam e-book tersebut. Kemudian di bab 3 kurang lebih sama, terdapat pengantar materi dan di sini terdapat 3 subbab utama. Kemudian ada juga uji kompetensi sama, dan yang membedakan di bab ini itu terdapat contoh kasus netiquette, yaitu yang dijelaskan dalam subbab ketiga ini. Kemudian ada cerita singkat dan ajakan untuk merenungkan. Ini contohnya sudah saya cantumkan di dalam PPT. Fungsinya untuk apa? Kami mencantumkan untuk memudahkan para siswa memahami dan para siswa tidak merasa bosan dalam membaca buku ini. Kemudian di bab 4 kurang lebih sama, yang berbeda hanya kami cantumkan tugas dan tantangan siswa. Kemudian ada ikrar pelajar penjaga Pancasila, ini di dalam subbab terakhir, yaitu agar mengajak siswa untuk berkomitmen menjaga nilai Pancasila. Dan di bab terakhir ini juga sama, terdapat 4 subbab utama dan juga ada uji kompetensi 4. Nah, kemudian teman-teman semua, di akhir e-book kami juga memberikan uji kompetensi akhir untuk menguji pemahaman dan kemampuan siswa setelah membaca e-book ini, dan juga di akhir e-book terdapat biodata penulis. Mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini. Semoga teman-teman dan ibu dapat memahami presentasinya walaupun dalam waktu singkat. Semoga teman-teman dan ibu selalu dalam keadaan sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.